SCN-26. Lampu hijau. Setelah beberapa saat akhirnya Tama menutup kuliahnya pada hari itu. Beberapa mahasiswa bergegas untuk merapikan barang yang mereka bawa sebelumnya. Dengan mantap Reza beranjak dari duduknya, berjalan menuju tempat di mana Maryam duduk. Seketika Reza meraih tangan Maryam dan menggandengnya keluar dari kelas. Hal itu membuat para mahasiswa di sana histeris dan tidak percaya. Seorang CEO muda, tampan, dan kaya raya, yang menjadi idola para kaum hawa. Menggandeng mesra seorang Maryam yang menurut sebagian orang tidak menarik dan tidak cocok dengan selera Reza. Maryam bergeming dengan bisik-bisik yang terdengar jelas di telinganya. Menikmati hangatnya dekapan tangan Reza. Setelah berjalan beberapa langkah dari ruang Maryam, Reza seketika menatap Maryam datar, kemudian beralih menatap Lian setelahnya. "Apa ada apa tuan?" tanya Lian gagap, melihat bosnya menatap ke arahnya, dengan tatapan khas tajam yang menusuk. Dengan satu tangan meraih handphone miliknya. Tuling, sebuah notifikasi masuk pada handphone Lian. "Buka ponselmu," ucap Reza datar. Mata Lian mendadak terbelalak melihat nominal yang ditransfer oleh Reza baru saja. Terlihat senyum merekah di wajah tampan Lian. Melihat nominal yang dikirimkan Reza, membuat sakit yang dirasakan Lian karena berdiri berjam-jam di depan kelas sebelumnya hilang seketika. "Berikan kunci mobil ya, kau tunggu di sini, sebentar lagi Pak Roni akan menjemputmu," tukas Reza. "Baik tuan," ucap Lian penuh semangat, dan senyum merekah di wajahnya. Jangankan hanya menunggu Pak Roni, kalaupun bos besarnya menyuruh dirinya untuk jalan kaki pun akan dia lakukan, pasalnya tidak main-main nominal yang ditransfer oleh Reza. Segera Reza menggandeng kembali tangan Maryam dan berlalu meninggalkan kampus menuju tempat sebelumnya Lian memarkirkan mobilnya. Maryam berlalu mengikuti langkah Reza dengan sejuta tanya di kepalanya. Beberapa kali Maryam ingin bertanya, namun segera dia urungkan. Maryam tetap diam. "Apa Mas Reza marah ya?" gumam Maryam dalam hati. Reza bergegas membuka pintu mobil untuk Maryam dan melindungi kepala Maryam ketika masuk mobil. Maryam merasa bahagia dengan perlakuan yang diberikan Reza. Maryam hanya menunduk dengan senyum manis yang tertutup oleh cadar. "Mas," ucap Maryam. Jawab Reza singkat, dengan senyum manis di bibirnya. Melihat senyuman Reza, seketika Maryam meleleh dibuatnya. Seperti biasa Reza meraih tangan Maryam dan menggenggam tangan tersebut dengan sesekali mengusap lembut punggung tangan Maryam. "Adakah sesuatu yang ingin kau lakukan hari ini?" tanya Reza. Jawab Maryam dengan menatap mata Reza. Reza tersenyum manis. "Aku sungguh, sayang," ucap Reza kemudian. Mendengar ucapan sayang dari Reza, Maryam tersenyum simpul di balik cadarnya. "Benarkah, bukankah Mas Reza sangat sibuk?" ucap Maryam kemudian. "Tidak masalah," jawab Reza singkat. "Baiklah kalau begitu Maryam mau ke supermarket Mas, ada kebutuhan bulanan yang harus Maryam beli," ucap Maryam dengan membenarkan posisi duduknya. "Baiklah," jawab Reza dengan senyum sumringah. Mobil melaju dengan cukup santai, meski jalanan lumayan sepi. Hal itu Reza lakukan agar dapat lebih lama bersama dengan istrinya. "Mas," panggil Maryam. "Ya, sayang," jawab Reza. Maryam tersipu. "Boleh Maryam tanya dan meminta sesuatu dari Mas Reza?" tanya Maryam sopan. "Tentu saja, apapun sayang," jawab Reza seketika. Jadi begini Mas," ucap Maryam tampak ragu dan malu-malu untuk mengutarakan ucapannya. "Ya, katakan," jawab Reza dengan fokus pada kemudi. Maryam tampak menarik nafas panjang dan dalam, kemudian menghembuskan pelan. Beberapa kali Maryam menelan saliva untuk mengatakan satu hal yang dianggap penting baginya. "Katakan saja Maryam, apapun permintaanmu," ucap Reza lagi setelah beberapa saat Maryam tidak juga mengatakan apa yang ingin dia katakan. "Apa, Mas Reza, sudah belajar tata cara untuk berpetualang?" ucap Maryam dengan ragu dan malu-malu, seketika membuat dirinya salah tingkah dengan ucapannya sendiri. Reza tampak sedikit terkejut dengan ucapan Maryam dan beberapa saat memicingkan matanya. "Tentu saja tidak," jawab Reza santai. "Bagaimana aku berpetualang, aku sangat sibuk Maryam. Jangankan untuk berpetualang, berpikir untuk berpetualang saja aku tidak pernah," jawab Reza dengan santainya. "Atau maksudmu kau ingin liburan Turki, Paris, Swiss atau kau mau kemana? Katakan aku akan menyiapkan." "Ya," ucap Reza santai. Mendengar jawaban Reza yang salah mengartikan ucapannya, membuat Maryam terkekeh dan hampir tidak dapat menahan tawanya.
Kenapa ada yang lucu? Tanya Reza yang melihat Maryam menahan tawanya. Mas, ucap Maryam lembut, kini Maryam sedikit mulai berani menyentuh tangan suaminya. Reza tersenyum bahagia dengan perlakuan Maryam. Maryam meraih tangan Reza yang ada di paha, dengan satu tangan lainnya fokus pada kemudi. Menggenggam satu tangan Reza dengan kedua tangan Maryam. Menyisipkan jari jemari Maryam di antara jari jemari Reza, dan keduanya saling menggenggam erat. Dengan satu tangan Maryam mengusap lembut punggung tangan Reza yang dia letakkan di atas pangkuannya. Reza tahu jika saat ini Maryam sudah mulai untuk membuka hati untuk dirinya, dan hal itu membuat Reza sangat senang melebihi dia mendapatkan tender besar. Maryam seketika memposisikan duduknya agar lebih nyaman ketika berbicara dengan Reza, meski pandangan Reza fokus ke depan. Mas, ucap Maryam pelan dengan senyum manisnya. Jawab Reza singkat. Maksud Maryam bukan berpetualang yang itu Mas, Maryam tampak ragu. Maksud Maryam, berpetualang bersama Maryam Mas, ucap Maryam dengan menahan rasa malunya. Bersamamu, ucap Reza. Tentu saja aku akan melakukannya, jika kamu mau. Aku akan minta Lian mengurus jadwalku, dan kita akan segera berangkat untuk berpetualang kemanapun kamu mau, ucap Reza santai. Sungguh, tanya Maryam. Tentu saja. Apapun untukmu sayang, jawab Reza dengan senyum percaya diri. Maryam merasa geli dan sekali lagi menahan tawanya. Sungguh, Mas Reza berpikir tentang berpetualang di alam liar, atau pergi untuk berlibur? Tanya Maryam. Apa Mas Reza betul-betul berpikir tentang hal itu? Tanya Maryam pelan menelisik. Lalu, ucap Reza penasaran. Maryam tampak malu-malu untuk menyampaikannya. Maksud Maryam, berpetualang bersama Maryam di atas tempat peraduan kita Mas Reza, jawab Maryam dengan wajah yang memerah dan seketika pipinya menjadi panas. Maryam berusaha menguasai rasa malunya dengan menutup wajahnya menggunakan satu tangan. Reza terbelalak dengan ucapan Maryam merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar dari bibir Maryam. Segera Reza menepikan mobilnya mencari tempat yang aman untuk memarkirkan mobil. Dengan sigap Reza melepas seatbelt dan memposisikan duduknya menghadap ke Maryam yang tengah merona dengan wajah merahnya. Apakah aku tidak salah dengar? Tanya Reza penuh semangat. Benarkah? Ucap Reza lagi. Apa kau siap? Tanya Reza dengan nada lembut dan semangat 45. Maryam mengangguk pelan dengan senyuman malu-malu. Yes. Akhirnya, ucap Reza dengan suara lantang yang hanya didengar oleh keduanya. Tapi dengan satu syarat Mas, ucap Maryam pelan. Tentu saja, katakan, ucap Reza semangat. Hanya satu, ucap Maryam pelan. Maryam ingin sebelum melakukannya Mas Reza belajar tentang tata cara berpetualang bersama Maryam, ucap Maryam dengan pelan dan jantung berdebar kencang. Apakah ada tata caranya? Jawab Reza polos. Tentu saja Mas, semua sudah Allah atur, termasuk kehidupan berumah tangga, jawab Maryam lembut dengan senyuman. Baiklah aku akan belajar, ucap Reza semangat dengan senyuman merekah di bibirnya yang indah. Tentu saja Mas, semua sudah Allah atur, termasuk kehidupan berumah tangga, jawab Maryam lembut dengan senyuman. Baiklah aku akan belajar, ucap Reza semangat dengan senyuman merekah di bibirnya yang indah. Reza tersenyum simpul menyadari permintaan Maryam yang begitu sederhana baginya, karena bisa saja Maryam meminta yang lainnya. Kembali Reza mengingat masa lalunya. Jika Tasya yang berada di posisi Maryam saat ini sudah pasti dia akan meminta apapun yang dia inginkan. Jangankan berpikir mengenai tata cara berhubungan di ranjang yang baik dan benar, Tasya saja tidak pernah puas dengan permainannya bersama Reza. Maryam tersenyum, merasa bahagia dengan respon Reza yang tidak keberatan dengan permintaannya. Keduanya saling pandang dengan genggaman tangan yang semakin erat dengan jari jemari yang saling bertautan. Setelahnya Reza melanjutkan perjalanan mereka menuju sebuah supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan Maryam. Beberapa saat kemudian keduanya telah sampai di salah satu supermarket yang menjual berbagai macam kebutuhan. Maryam tampak mengambil sebuah troli berukuran cukup besar, mengingat list belanjaan Maryam yang mungkin lumayan banyak. Melihat hal itu dengan sigap Reza segera mengambil alih troli dari tangan Maryam. Reza hanya mengekor kemana Maryam berjalan. Maryam mengambil beberapa keperluan yang dibutuhkan untuk membuat campuran minuman herbal yang biasa dia buat untuk kakek Amar dan nenek Halimah. Madu hitam, sari kurma. Untuk apa? Tanya Reza yang tampak tidak mengerti dengan belanjaan Maryam. Iya Mas, setelah kita menikah,
selama 2 bulan ini Maryam rutin membuatkan minuman herbal untuk kakek dan nenek, ucap Maryam dengan fokus memilih barang-barang lain. Oh, ucap Reza dengan menganggukkan kepala. Pantas saja nenek sudah tidak pernah memintaku untuk mengantarnya kontrol ke rumah sakit, ucap Reza kemudian. Maryam tersenyum. Ternyata kau merawat mereka dengan baik, ucap Reza lagi dengan senyum manis kepada Maryam. Lalu kapan kau akan merawatku, sebaik kau merawat kakek dan nenek? Goda Reza dengan sedikit berbisik. Seketika Maryam tersipu malu. Sejenak suasana menjadi hening. Mas, ucap Maryam dengan menghentikan langkahnya. Ya, jawab Reza singkat. Maaf mas, selama ini Maryam lancang mengambil beberapa daun herbal dari taman milik alam, Mama Mas Reza, ucap Maryam menunduk. Maaf tapi, Maryam sudah mendapatkan izin dari kakek, tukas Maryam kemudian. Maryam sangat takut jika Reza akan marah dengan tingkah lakunya, dengan dirinya yang tidak meminta izin pada Reza sebelumnya. Pasalnya Maryam sangat mengetahui jika taman herbal itu sangat dia rawat, karena merupakan salah satu peninggalan dari almarhum orang tuanya. Tidak masalah, kenapa kau harus meminta maaf, ucap Reza menenangkan Maryam. Reza menyadari Maryam merasa tidak enak hati dengan dirinya. Ambil sebanyak yang kau butuhkan, jika habis kita tinggal beli bibit baru, ucap Reza santai. Maryam merasa lega dengan ucapan Reza barusan. Mas kita ganti ke sana yuk, ajak Maryam kemudian. Reza hanya mengekor saja tanpa sedikit pun komplain. Maryam kemudian mengambil beberapa pembalut, tisu basah, kapas dan beberapa kebutuhan lainnya. Melihat Maryam yang mengambil pembalut, Reza memicingkan matanya dengan senyum kecut. Apa kau akan membutuhkan itu jika kita sudah berpetualang? Batin Reza dalam hati dengan senyum simpul. Kenapa mas? Tanya Maryam yang mendapati Reza tersenyum sendiri. Tidak, lanjutkan, ucap Reza kemudian. Keduanya berjalan menyusuri setiap lorong, dengan memilih beberapa barang lainnya yang dibutuhkan. Setelah beberapa saat Maryam merasa semua kebutuhan yang dia butuhkan telah dia dapat. Apa Mas Reza butuh sesuatu? Tanya Maryam. Aku rasa tidak, jawab Reza singkat. Kemudian keduanya berjalan menuju kasir. Apa kau tidak ingin membeli itu? Tunjuk Reza pada sebuah lingerie yang ada di sebuah butik di depan supermarket tersebut. Mendadak Maryam merona dengan wajah yang menghangat. Aku rasa sepertinya, aku akan selalu membutuhkan itu untuk berpetualang, goda Reza dengan senyum simpul. Maryam semakin menundukkan kepala. Melihat Maryam yang sudah tersipu, Reza segera menggenggam tangan Maryam dengan satu tangan lain mendorong troli dan belanjaan menuju kasir. Kini giliran Maryam yang mengekor Reza, mengikuti langkah kaki Reza dari belakang. Beberapa saat kemudian seluruh belanjaan Maryam telah selesai di-scan barcode oleh kasir. Maryam mengeluarkan sebuah black card dari dompetnya. Reza memicingkan mata, melihat Maryam memiliki kartu tersebut. Bukan milik Maryam mas, ini kakek yang memberikannya pada Maryam, ucap Maryam lembut. Mengetahui Reza terkejut dengan dirinya yang mengeluarkan sebuah kartu yang tidak banyak orang punya, seketika Maryam memberikan penjelasan. Kakek memberikannya padamu, tanya Reza. Tentu saja, jawab Maryam singkat. Kakek bilang, karena kakek merasa Mas Reza belum memberikan nafkah pada Maryam, ucap Maryam polos. Mendengar hal itu Reza merasa malu dan menggaruk belakang kepalanya yang tidak terasa gatal. Benar juga kakek, memang aku belum memberinya nafkah lahir ataupun batin Reza dalam hati dengan menghembuskan nafas kasar. Dengan sigap Reza menarik black card dari tangan Maryam. Simpan kembali, gunakan milikku, pinta Reza pada Maryam. Seketika Maryam tersenyum bahagia. Setelah ini kau mau kemana? Tanya Reza berusaha mencairkan suasana. Maryam tidak tahu, sepertinya pulang saja mas, ucap Maryam lembut. Keduanya kemudian berlalu, dengan beberapa kantong belanjaan menuju parkiran. Reza kembali membukakan pintu mobil untuk Maryam dengan menutupi bagian atas menggunakan satu tangannya. Terima kasih, ucap Maryam, dan dibalas senyuman manis oleh Reza. Di dalam mobil keduanya saling mengakrabkan diri dengan bercerita dan bersenda gurau. Maryam mulai merasakan kenyamanan berada di samping Reza. Begitu juga dengan Reza yang merasakan hal yang sama. Beberapa hal yang baru dia rasakan ketika dirinya menikah dengan Maryam. Seperti kegiatan yang baru saja dia lakukan, mengantarkan istri berbelanja bulanan, menemani berbelanja dan melakukan banyak hal. Hal itu tidak pernah Reza rasakan ketika bersama Tasya.
Tasya tidak pernah mau untuk melakukan sesuatu yang akan membuat dirinya lelah. Tasya lebih memilih memanfaatkan fasilitas yang diberikan Reza, termasuk para pelayan yang ada di rumah megah miliknya. Meski sedikit aneh bagi Reza, seorang CEO mendorong troli di dalam supermarket, menemani istrinya berbelanja, namun Reza sangat menikmati hal itu. Menikmati setiap momen kebersamaannya bersama Maryam. Kau memang berbeda Maryam, gumam Reza dalam hati. Beberapa kali Reza melemparkan sebuah senyuman manis pada Maryam, yang seketika membuat Maryam merasa malu namun juga bahagia. Mas, ucap Maryam. Jawab Reza singkat. Maryam rasa, sebaiknya Mas Reza fokus ke depan. Mas Reza masih bisa memandang Maryam nanti, ucap Maryam membuyarkan fokus Reza. Mendengar penuturan Maryam sejenak Reza tertawa geli dengan tingkah ia sendiri. Kau sering bertemu Tama? Tanya Reza kemudian memecah keheningan di dalam mobil. Tentu saja, Dokter Tama dosen Maryam, jawab Maryam sopan dengan senyuman. Tapi itu dulu, sekarang ini sih sudah jarang soalnya Maryam sudah mulai fokus untuk tugas-tugas praktikumnya, ucap Maryam kemudian. Oh, ucap Reza singkat. Kenapa Mas Reza tanya? Ucap Maryam menelisik. Tidak, aku hanya ingin tahu, jawab Reza singkat menutupi rasa tidak sukanya. Oh ya, Maryam lupa. Sebetulnya tadi Mas Reza ngapain sih ke kelas Maryam? Tanya Maryam tampak penasaran. Reza tersenyum getir, tampak malu dan ragu untuk menjawab pertanyaan Maryam. Bersambung.